Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang sedang meluangkan waktu untuk menyimak kisah ini selalu diberi kesehatan, ketenangan pikiran, dan hati yang lapang. Terima kasih sudah hadir dan bersedia menemani cerita ini. Semoga apa yang akan disampaikan bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga pengingat tentang pilihan hidup yang kadang terasa berat ketika keadaan terus menekan dari berbagai arah. Kisah ini bermula dari sebuah desa kecil di pinggiran sawah wilayah Kendal, tempat angin malam sering membawa bau lumpur dan suara serangga bersahut-sahutan. Di sana, hidup berjalan pelan, sederhana, dan penuh kebiasaan lama yang masih dijaga. Malam Jumat Kliwon bukan sekadar penanda hari, melainkan waktu yang dipercaya memiliki batas tipis antara yang kasat mata dan yang tersembunyi. Banyak warga memilih mematikan lampu lebih awal, menutup pintu rapat-rapat, dan menahan diri untuk tidak keluar rumah. Di desa inilah Sarmo menjalani hari-harinya. Seorang duda, kuli bangunan, ayah dari satu anak yang hidupnya dipenuhi rutinitas kerja, doa singkat sebelum tidur, dan harapan kecil agar esok lebih baik dari hari ini. Tidak ada tanda-tanda ganjil, tidak ada firasat buruk. Semua terasa wajar, broken hanged, seperti cerita orang-orang desa pada umumnya. Namun, dari kehidupan yang tampak biasa itulah, perlahan sebuah jalan sunyi terbuka. Jalan yang awalnya tampak sebagai solusi, sebelum berubah menjadi ujian paling gelap dalam hidup. Sarmo, pagi di desa kecil pinggiran sawah wilayah Kendal selalu datang pelan. Kabut tipis menggantung rendah, menempel di batang padi yang masih basah oleh embun. Ayam berkokok bersahutan, disusul suara sandal jepit yang menyentuh tanah halaman. Di rumah sederhana, berdinding bata yang belum diplester rapi, Sarmo sudah terbangun sejak azan subuh berkumandang. Usianya hampir 40, tubuhnya kurus tapi lihat. Otot lengannya terbentuk dari kebiasaan mengangkat pasir, semen, dan bata sejak muda. Ia seorang kuli bangunan, pekerjaan yang tidak pernah menjanjikan kepastian, tapi selalu menuntut tenaga penuh. Setelah mencuci muka di sumur belakang rumah, Sarmo duduk sebentar di dipan kayu, menatap foto kecil yang terselip di dinding. Foto itu mulai pudar warnanya, sama seperti ingatan tentang istrinya yang kini hanya tinggal kenangan. Istrinya meninggal 2 tahun lalu karena sakit yang datang terlambat ditangani. Sejak itu, rumah terasa lebih sunyi. Tidak ada lagi suara piring beradu di dapur. Tidak ada teguran lembut saat Sarmo lupa makan. Yang tersisa hanyalah dirinya dan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Bagas. Anak itu kini menjadi satu-satunya alasan Sarmo tetap bangun setiap pagi. Bagas masih terlelap saat Sarmo menyiapkan sarapan seadanya. Nasi semalam yang dihangatkan kembali dan telur dadar tipis. Sebelum berangkat kerja, Sarmo selalu menyempatkan diri membangunkan anaknya, merapikan seragam sekolah, dan memastikan bekalnya tidak tertinggal. Tidak banyak kata yang diucapkan, tapi sentuhan di kepala dan senyum kecil sudah cukup menjadi bahasa di antara mereka. Pekerjaan Sarmo hari itu berada di desa sebelah. Ia berjalan kaki cukup jauh, menembus jalan tanah yang di kiri kanannya hamparan sawah. Matahari perlahan naik, panas mulai terasa di kulit. Setibanya di lokasi bangunan, Sarmo langsung bekerja tanpa banyak bicara. Mengaduk semen, mengangkat batu, naik turun peranca bambu, semua dilakukan seperti biasa. Seolah tubuhnya sudah hafal gerakan itu tanpa perlu berpikir. Upah yang ia terima tidak seberapa. Kadang cukup, kadang kurang. Jika hujan turun, pekerjaan terhenti dan upah ikut tertunda. Sarmo tidak banyak mengeluh. Ia hanya menghitung dalam diam, mencocokkan uang di saku dengan kebutuhan harian. Beras, listrik, uang sekolah, dan sedikit tabungan yang jarang bisa terisi. Saat siang tiba, Sarmo duduk di bawah pohon sambil membuka bekal. Di sela-sela pikirannya melayang pada masa lalu, pada hari-hari ketika istrinya masih ada, ketika hidup terasa lebih ringan meski uang tetap pas-pasan. Kini, setiap keputusan harus ia ambil sendiri. Tidak ada tempat berbagi keluh, tidak ada yang menunggu di rumah selain anaknya yang berharap ayahnya pulang sebelum malam. Sore hari, tubuh Sarmo terasa lebih berat dari biasanya. Keringat bercampur debu menempel di kulit. Ia pulang dengan langkah lambat, menyusuri jalan yang sama, ditemani suara jangkrik yang mulai muncul. Dari keyohan,
terlihat Bagas duduk di teras rumah, menunggu. Pemandangan itu selalu membuat lelahnya sedikit berkurang. Malam datang tanpa kejutan. Setelah makan sederhana, Sarmo membantu Bagas mengerjakan PR, lalu mengajaknya berdoa sebelum tidur. Saat lampu dimatikan, kesunyian kembali memenuhi rumah. Sarmo berbaring, menatap langit-langit, mendengarkan suara angin yang masuk dari celah jendela. Tidak ada firasat buruk malam itu. Tidak ada tanda-tanda aneh. Hanya seorang duda yang lelah, memikirkan hari esok yang entah akan lebih baik atau tetap sama. Di desa yang tenang ini, hidup Sarmo berjalan biasa, terlalu biasa, tanpa ia sadari bahwa suatu saat kelelahan dan kesunyian bisa mendorong seseorang untuk melangkah ke arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama, tetapi pelan-pelan Sarmo mulai merasakan sesuatu yang berbeda, bukan pada tubuhnya, melainkan pada beban di pikirannya. Uang yang biasanya cukup untuk bertahan hingga akhir minggu, kini terasa cepat habis. Harga beras naik sedikit, iuran sekolah Bagas datang bersamaan dengan permintaan membeli buku tambahan, sementara upah dari proyek bangunan sering tertunda. Dengan alasan material belum datang, suatu sore, Sarmo berdiri lebih lama di depan warung kecil dekat pertigaan desa. Di tangannya ada beberapa lembar uang lusuh yang sudah dihitung berulang kali. Pemilik warung, seorang perempuan setengah baya, hanya tersenyum maklum saat Sarmo meminta mencatat belanjaan hari itu. Hutangnya tidak besar, tapi jumlah coretan di buku kecil itu semakin panjang. Sarmo menunduk, mengucapkan terima kasih pelan, lalu melangkah pergi dengan perasaan yang tak enak di rumah. Bagas bercerita tentang sekolahnya dengan mata berbinar, tentang temannya yang baru punya sepatu, tentang rencana kegiatan kelas bulan depan. Sarmo mendengarkan sambil tersenyum, meski di dalam dadanya ada rasa sesak. Ia mengganggak, menjawab seadanya, dan berjanji akan mengusahakan semuanya. Janji yang diucapkan tanpa tahu pasti bagaimana cara menepatinya. Malam-malam terasa semakin panjang. Setelah Bagas tidur, Sarmo sering duduk sendirian di teras, memandangi sawah yang gelap. Angin membawa bau tanah basah, dan suara serangga terdengar lebih jelas saat desa mulai sepi. Di saat seperti itu, pikirannya tak berhenti menghitung. Berapa hari lagi hingga upah cair? Berapa yang harus dibayar? Dan apa yang bisa ditunda? Suatu malam, ia teringat bahwa hari itu adalah malam Jumat Kliwon. Beberapa rumah di desa tampak mematikan lampu lebih awal. Pintu-pintu ditutup rapat dan suara orang berlalu lalang berkurang drastis. Bagi warga desa di wilayah Kendal ini, malam Jumat Kliwon bukan sesuatu yang menakutkan, tapi juga tidak dianggap biasa. Sejak dulu, orang tua selalu mengingatkan agar tidak bepergian jauh, tidak berbicara sembarangan, dan lebih baik berada di rumah. Sarmo sendiri tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia tumbuh dengan kepercayaan yang sama, tapi tidak pernah benar-benar mempertanyakannya. Baginya, malam Jumat Kliwon hanyalah malam yang lebih sunyi dari biasanya. Namun, ia bisa merasakan suasana desa yang berbeda, lebih hening, seolah semua orang sedang menahan napas di kejauhan. Terdengar suara kentongan ronda dipukul pelan, sekadar penanda waktu. Sarmo menarik napas panjang, lalu masuk ke dalam rumah. Ia memeriksa tas sekolah Bagas, memastikan buku-bukunya rapi. Di sudut ruangan, ada celengan plastik yang sudah lama tidak bertambah isinya. Sarmo mengangkatnya, menggoyang pelan, dan hanya terdengar bunyi koin yang sedikit. Ia duduk di lantai, bersandar pada dinding, membiarkan pikirannya melayang. Tidak ada niat aneh, tidak ada keinginan untuk mencari jalan pintas. Yang ada hanyalah rasa lelah dan kekhawatiran seorang ayah. Sarmo masih percaya bahwa kerja keras adalah satu-satunya jalan, meski jalan itu kini terasa semakin terjal. Di luar, angin malam berembus lebih dingin. Malam Jumat Kliwon berlalu tanpa kejadian apapun. Namun tanpa disadari Sarmo, malam-malam seperti itulah yang perlahan membentuk ruang kosong di dalam dirinya. Ruang yang kelak akan terisi oleh bisikan, harapan, dan pilihan yang tak pernah ia rencanakan. Pagi itu matahari sudah tinggi ketika Sarmo dan para buruh lain beristirahat sejenak. Mereka duduk di bawah terpal seadanya, melepas caping, dan meneguk air dari botol plastik yang sudah hangat. Debu semen masih menempel di wajah dan pakaian, tapi tak ada yang terlalu peduli. Waktu istirahat selalu menjadi jeda singkat yang paling dinanti,
Percakapan awalnya biasa saja, tentang upah yang belum turun, tentang mandor yang sulit ditemui, dan tentang proyek lain yang katanya akan segera. Tiba, Sarmo lebih banyak diam. Hanya sesekali tersenyum kecil. Ia mendengarkan, membiarkan suara-suara itu lewat begitu saja. Hingga salah satu buru, lelaki bertubuh besar bernama Wardi, tiba-tiba tertawa kecil sambil berkata, kalian denger nggak soal Pak Dulman di desa sebelah? Beberapa kepala menoleh. Nama itu tidak asing. Dulman dulu juga kuli bangunan, hidupnya pas-pasan seperti mereka. Sarmo ikut menoleh. Meski tetap diam, kemarin aku lewat rumahnya, lanjut Wardi sambil menggigit rokok. Sekarang temboknya sudah diplester semua, motornya baru. Katanya rezekinya lancar. Lah, bukannya dulu sering ngutang di warung? Sahut yang lain, disambut tawa ringan. Percakapan itu mengalir santai, setengah bercanda. Ada yang bilang Dulman dapat proyek besar. Ada juga yang berbisik katanya dapat warisan jauh. Namun nada suara mereka berubah ketika seseorang menimpali. Dengan nada lebih pelan, aku dengar sih, dia punya pegangan. Kalimat itu menggantung di udara. Tidak ada yang langsung menanggapi, tapi semua paham maksudnya. Di kalangan buruh dan warga desa sekitar Kendal, istilah pegangan sering dipakai untuk menyebut sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan dengan logika. Paling juga cuma omongan, kata Wardi sambil tertawa, seolah ingin menutup. Tembik, kalau ada cara cepat kaya, kita semua sudah kaya dari dulu. Tawa kembali pecah. Sarmo ikut tersenyum tipis, tapi pikirannya tidak sepenuhnya hadir. Ada sesuatu dari cerita itu yang tertinggal di benaknya. Bukan rasa iri, melainkan rasa ingin tahu yang samar sepanjang sisa waktu kerja. Cerita tentang orang-orang yang berubah nasib itu kembali muncul dalam potenggan-potenggan kecil. Ada yang bilang kenal seseorang yang mendadak bisa melunasi utang. Ada yang menyebut tetangga desa yang tiba-tiba membuka usaha tanpa modal jelas. Semua disampaikan ringan, tanpa niat serius, seperti cerita pengisi waktu. Namun bagi Sarmo, cerita-cerita itu terasa berbeda. Setiap kali mengangkat ember semen, pikirannya teringat pada celengan kosong di rumah. Setiap kali mendengar bunyi sekop menyentuh pasir, bayangan tentang buku catatan utang di warung muncul lagi. Ia berusaha mengusir pikiran itu, meyakinkan diri bahwa semua hanyalah kebetulan dan gosip. Sore hari, saat pulang bersama beberapa buruh lain, obrolan itu muncul sekali lagi. Kali ini lebih pelan, lebih hati-hati. Tidak ada yang menyebut ritual atau hal-hal aneh secara jelas. Hanya kalimat-kalimat seperti, kadang orang butuh jalan pintas, atau kalau rezeki sudah macet, ya dicari jalannya. Sarmo Borgelen sambil mendengarkan, sesekali mengangguk. Ia tidak ikut menimpali. Di dalam hatinya, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan keinginan untuk mencoba, belum. Lebih seperti secercah harapan kecil. Harapan bahwa mungkin ada cara lain untuk meringankan beban hidupnya. Malam itu, setelah Bagas tertidur, Sarmo kembali duduk di teras. Angin bertiup pelan, membawa suara sawah yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Namun pikirannya tidak lagi sepenuhnya kosong. Cerita-cerita siang tadi berputar di kepalanya, bercampur dengan kelelahan dan kekhawatiran. Ia menghela napas panjang. Cuma omongan orang, gumamnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Tapi jauh di dalam, sebuah benih kecil telah tertanam. Benih rasa penasaran tentang kemungkinan hidup yang sedikit lebih ringan. Benih yang masih lemah, hampir tak terasa, namun cukup untuk bertahan, menunggu waktu yang tepat untuk tumbuh. Beberapa hari setelah obrolan ringan di lokasi bangunan itu, Sarmo bertemu kembali dengan Wardi saat pulang kerja. Kali ini mereka berjalan berdua, menyusuri jalan sempit yang diapit sawah. Matahari hampir tenggelam, menyisakan cahaya jingga yang memantul di genangan air. Langkah mereka pelan, seolah sama-sama menunda waktu untuk kembali ke rumah. "Mar, kamu masih kerja di sini terus?" tanya Wardi, memecah keheningan. Sarmo mengangguk. "Iya, selama masih ada kerjaan, ya dijalanin." Wardi terdiam sebentar, lalu menoleh ke arah Sarmo. "Aku mau ngomong sesuatu." "Enggak penting-penting amat sih. Terserah kamu mau denger atau enggak." Sarmo menatapnya sekilas, lalu mengangguk kecil. "Ngomong aja." Wardi menarik napas. Nada suaranya tidak seperti biasanya. "Aku punya kenalan lama. Orangnya tinggal di daerah Kaliwuk. Orang-orang nyebutnya orang pintar. Banyak yang datang ke dia kalau lagi
mentok. Sarmo langsung paham arah pembicaraan itu. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, meski wajahnya tetap datar. Terus, gak ada maksud apa-apa, lanjut Wardi cepat. Seolah tak ingin disalahpahami. Kumani, kamu kan sendirian sekarang. Punya anak, beban juga banyak. Siapa tahu kamu cuma pengen tanya-tanya. Sarmo tidak langsung menjawab. Ia menunduk, memperhatikan ujung sandalnya yang kotor oleh debu. Ajakan itu terdengar sederhana, tidak memaksa, bahkan disampaikan dengan hati-hati. Namun justru itu yang membuatnya terasa berat. Aku gak pernah mikir ke arah situ, jawab Sarmo akhirnya. Suaranya pelan, lebih seperti pembelaan untuk dirinya sendiri. Wardi mengangguk. Aku tahu, aku juga gak maksa. Anggap aja info. Mau dipakai atau enggak, itu pilihanmu. Percakapan berhenti sampai di situ. Mereka berpisah di pertigaan jalan, masing-masing melanjutkan langkah ke rumah. Namun bagi Sarmo, kata-kata Wardi terus terngiang sepanjang perjalanan. Bukan karena godaan besar, melainkan karena ajakan itu datang tepat saat pikirannya sedang rapuh. Di rumah, Sarmo mendapati Bagas duduk di lantai, mengerjakan tugas sekolah dengan penerangan lampu yang redup. Anak itu tersenyum saat melihat ayahnya. Pulang pak, besok harus bawa uang buat fotokopi, katanya polos. Sarmo mengangguk, berusaha tersenyum balik. Iya, bapak usahain. Malam itu, setelah Bagas tertidur, Sarmo tidak langsung memejamkan mata. Ia duduk bersandar di dinding, memandangi langit-langit rumah. Pikiran tentang ajakan Wardi kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Ia sekadar datang, sekadar mendengar, tanpa janji apapun. Tidak ada ritual, tidak ada keputusan, hanya bertanya. Namun di sisi lain, ada suara lain dalam dirinya yang menolak. Suara yang mengingatkan pada pesan almarhum istrinya dulu, tentang hidup yang dijalani apa adanya, tentang rezeki yang dicari dengan tangan sendiri. Sarmo menghela napas panjang, merasa terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama berat. Ia bangkit, mengambil air minum, lalu duduk kembali. Malam terasa semakin sunyi. Tidak ada tanda-tanda aneh, tidak ada bisikan gaib. Hanya seorang lelaki yang bimbang, dihimpit kebutuhan hidup dan tanggung jawab sebagai ayah. Sarmo belum memutuskan apapun malam itu. Ia hanya tahu satu hal, hidupnya tidak lagi sesederhana dulu. Dan terkadang, pilihan yang paling berbahaya bukanlah yang dipaksakan, melainkan yang datang dengan wajah ramah, memberi ruang bagi seseorang untuk melangkah sendiri, tanpa sadar ke arah yang tak pernah ia niatkan. Keputusan itu tidak datang tiba-tiba. Sarmo memikirkannya berhari-hari, menimbang dengan kepala dingin, meski hatinya gelisah. Hingga suatu sore, saat upah kembali tertunda, dan catatan utang di warung bertambah satu baris lagi, ia akhirnya mengangguk pelan ketika Wardi kembali menyinggung soal orang pintar itu. Tidak ada kata iya yang tegas, hanya kesediaan untuk ikut melihat dan mendengar. Malam itu mereka berangkat tanpa banyak bicara. Sepeda motor Wardi melaju pelan menyusuri jalan desa menuju daerah Kaliwung. Angin malam terasa lembab, membawa aroma laut yang samar. Sarmo duduk di belakang, memeluk tas kecil berisi pakaian ganti dan uang seadanya. Dadanya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena ia sadar sedang melangkah ke sesuatu yang belum pernah ia sentuh sebelumnya. Rumah orang pintar itu berada di pinggir kebun, agak terpisah dari pemukiman warga. Bangunannya sederhana, tembok tua dengan lampu kuning redup di teras. Tidak ada kesan angker, justru suasananya tenang, nyaris seperti rumah orang tua di desa. Mereka disambut seorang lelaki berusia lanjut, suaranya pelan dan gerakannya lambat. Ia tidak banyak bertanya, hanya menatap Sarmo cukup lama, seolah membaca sesuatu yang tak terucap. Kalau ragu, lebih baik pulang, katanya singkat. Kalimat itu membuat Sarmo terdiam. Ia bisa saja mundur saat itu juga. Namun, bayangan Bagas, biaya sekolah, dan hari-hari yang terasa makin berat, membuatnya tetap berdiri di tempat. Ia mengangguk pelan. Ritual dilakukan tengah malam, di sebuah gubuk kecil dekat sawah. Tidak ada suara gaduh, tidak ada teriakan, hanya cahaya lampu minyak dan bau wangi yang asing. Tubuh Sarmo dilumuri minyak kental berwarna gelap, dingin saat menyentuh kulit. Orang pintar itu membaca mantra dengan bahasa yang tak sepenuhnya dipahami Sarmo. Lirih, teratur, seperti doa yang dipelintir arahnya. Pantangan disebutkan dengan nada datar, tidak boleh berbicara,
tidak boleh menoleh ke belakang, dan tidak boleh menyebut nama siapapun. Selama wujud jelmaan itu berjalan, semua terdengar sederhana, tapi terasa berat di kepala Sarmo. Ia menghafalnya berulang-ulang, takut ada yang terlewat. Tidak ada perubahan drastis malam itu. Tidak ada rasa sakit, tidak ada teriakan, hanya sensasi aneh. Tubuhnya terasa lebih berat, napasnya pendek, dan pikirannya seperti diselimuti kabut tipis. Ketika ritual selesai, orang pintar itu menyuruhnya pulang dan beristirahat. Perubahan tidak datang sekaligus, katanya. Kalau datang terlalu cepat, biasanya tidak bertahan. Dalam perjalanan pulang, Sarmo lebih banyak diam. Wodichi bertanya apapun, seolah mereka sama-sama sepakat untuk tidak membicarakan hal itu terlalu cepat. Setibanya di rumah, Sarmo membersihkan tubuhnya, lalu duduk lama di dipan sebelum akhirnya berbaring. Malam itu ia sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, ada perasaan asing yang menyelinap. Bukan takut yang meledak, melainkan kegelisahan halus yang ditekan. Seperti berdiri di tepi sesuatu yang dalam, tanpa tahu seberapa jauh dasarnya. Pagi datang seperti biasa. Bangun, menyiapkan sarapan, dan mengantar Bagas sekolah. Tidak ada yang berubah di permukaan. Namun di dalam dirinya, ada kesadaran baru yang tumbuh perlahan. Ia tahu, sejak malam itu, hidupnya telah bergeser satu langkah. Pelan, nyaris tak terasa, menuju arah yang belum sepenuhnya ia pahami. Beberapa hari setelah malam itu, hidup Sarmo berjalan seperti biasa. Ia kembali berangkat kerja pagi-pagi, mengaduk semen, mengangkat bata, dan pulang saat matahari condong ke barat. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada mimpi buruk, tidak ada perubahan yang mencolok, jika bukan karena ingatan tentang minyak dingin dan mantra lirih di gubuk sawah. Sarmo hampir yakin bahwa semua itu hanya pengalaman sekali lewat. Namun pada suatu sore, saat ia hendak membayar belanjaan di warung, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari saku celananya, ia mengeluarkan selembar uang tambahan yang tidak ia ingat pernah menyimpannya. Jumlahnya tidak besar, tapi cukup untuk menutup utang kecil yang sudah beberapa hari mengganjal pikirannya. Pemilik warung tersenyum ramah saat Sarmo melunasi catatan. "Jarang-jarang kamu bisa bayar langsung, Mar," katanya ringan. Sarmo ikut tersenyum, meski di dalam hatinya ada rasa bingung. Ia mencoba menggengget-gengget, mungkin saja itu sisa upah atau uang yang lupa dihitung. Ia memilih tidak memikirkannya. Terlalu jauh. Hari-hari berikutnya, kejadian serupa terulang. Selalu ada uang tambahan mengkul di saat yang terasa pas. Kadang di saku jaket kerja, kadang terselip di tas. Tidak pernah berlebihan, tidak pernah mencolok, cukup untuk membeli kebutuhan, membayar sekolah Bagas, bahkan menyisakan sedikit untuk ditabung. Perlahan, napas Sarmo terasa lebih lega. Ia tidak lagi duduk lama di teras sambil menghitung hari. Senyumnya lebih sering muncul, terutama saat melihat Bagas berangkat sekolah dengan perlengkapan yang lebih lengkap. Di rumah, suasana menjadi sedikit lebih hangat, meski tetap sederhana. Namun di balik semua itu, tubuh Sarmo mulai merasakan sesuatu yang janggal. Rasa lelahnya berbeda dari biasanya. Bukan lelah karena kerja fisik, melainkan seperti kehabisan tenaga tanpa sebab. Kadang ia bangun pagi dengan tubuh berat, seolah semalaman tidak beristirahat. Lengannya pegal, punggungnya nyeri, dan napasnya pendek. Usia memang gak bisa bohong, gumamnya suatu pagi. Mencoba menertawakan dirinya sendiri, ia tetap bekerja seperti biasa, meski sesekali harus berhenti lebih sering. Teman-temannya mengira ia hanya kecapekan. Sarmo pun membiarkan anggapan itu. Ia sendiri tidak ingin menghubungkan apa yang ia rasakan dengan ritual malam itu. Uang terus datang dengan cara yang sama, diam-diam, tanpa penjelasan. Tidak ada sumber jelas, tidak ada logika yang bisa ia susun. Anehnya, Sarmo memilih menerima semuanya dengan sikap pasrah. Ia tidak bertanya, tidak mencari tahu. Ada rasa takut kecil di dadanya, tapi ia menekannya dalam-dalam, menukar ketenangan batin dengan kenyamanan hidup yang mulai terasa. Suatu malam, setelah Bagas tertidur, Sarmo duduk sendirian di ruang tengah. Ia menghitung uang di depannya, memastikan jumlahnya cukup untuk beberapa hari ke depan. Saat itu, perasaan lega bercampur dengan rasa asing yang sulit dijelaskan. Seolah hidupnya sedang dibantu oleh sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang belum ia kenal sepenuhnya. Di luar, malam desa wilayah Kendal tetap tenang. Angin sawah berhembus pelan,
dan suara serangga terdengar biasa saja. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada peringatan keras. Hanya perubahan kecil yang terasa nyaman, terlalu nyaman, hingga Sarmo lupa bertanya dari mana semua itu sebenarnya berasal, dan apa yang kelak harus ia bayar untuk setiap kemudahan yang kini ia nikmati. Perubahan suasana desa tidak datang dengan tiba-tiba. Awalnya hanya berupa cerita kecil yang terdengar sambil lalu, disampaikan dengan nada bercanda, agar tidak terkesan berlebihan. Seorang ibu di warung mengeluh uang belanja yang disimpannya di lemari tiba-tiba berkurang. Seorang bapak kehilangan dompet yang sebelumnya diletakkan di dekat bantal. Tidak ada yang marah, tidak ada yang menuduh. Semua masih dianggap ceroboh atau lupa. Namun, cerita-cerita itu semakin sering terdengar Sarmo. Mendengarnya pertama kali saat istirahat kerja. Wardi menyebut soal pamannya yang kehilangan uang simpanan. Buruh lain menimpali dengan kisah tetangga mereka di desa. Percakapan itu tidak menegangkan, tapi ada nada heran yang sama di setiap cerita. Aneh ya, kata seseorang. Enggak kayak tanda maling masuk, tapi uangnya hilang. Paling lupa naruh, sahut yang lain. Mencoba menenangkan. Sarmo mendengarkan sambil mengaduk semen. Tangannya tetap bekerja, tapi telinganya menangkap setiap kata. Ada rasa tidak nyaman yang pelan-pelan muncul, seperti bayangan yang mengikuti dari kejauhan. Ia berusaha menepisnya, meyakinkan diri bahwa semua itu kebetulan. Di rumah, suasana juga mulai terasa berbeda. Saat malam tiba, lebih banyak rumah yang menutup pintu rapat-rapat. Lampu dipadamkan lebih awal. Obrolan di teras yang biasanya terdengar sampai larut kini jarang terdengar. Angin malam membawa kesunyian yang lebih tebal dari biasanya. Suatu malam, Sarmo mendengar suara kentongan dipukul pelan. Bukan tanda bahaya, hanya isyarat ronda dimulai. Beberapa pemuda desa berjalan menyusuri jalan, membawa senter dan tongkat kayu. Wajah mereka serius, tapi tidak tegang. Ronda malam yang dulu jarang dilakukan, kini kembali dihidupkan. Biar aman, kata seorang tetangga saat berpapasan dengan Sarmo. Daripada nanti kejadian macam-macam, Sarmo mengangguk, memaksakan senyum. Di dalam dadanya, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia masuk ke rumah, mengunci pintu, lalu duduk lama di ruang tengah. Bagas sudah tertidur, bernapas teratur, tidak menyadari perubahan kecil di luar sana. Beberapa malam berikutnya, suara kentongan semakin sering terdengar. Tidak hanya satu kali, tapi berkali-kali sepanjang malam. Ada pembicaraan tentang kain merah yang mulai disiapkan, tentang cara-cara lama yang dulu pernah dilakukan orang-orang tua jika desa diganggu sesuatu yang tidak kasat mata. Namun tetap saja, tidak ada yang menyebut nama, tidak ada tuduhan. Semua masih berupa dugaan dan kewaspadaan. Sarmo mulai sulit tidur. Tubuhnya terasa lebih berat setiap malam, seolah ada beban yang menempel tanpa terlihat. Kadang ia terbangun dengan keringat dingin. Jantung berdebar tanpa sebab jelas. Ia duduk di tepi dipan, menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Cuma capek, bisiknya pada diri sendiri. Di siang hari, uang masih datang seperti biasa. Masalah kecil tetap teratasi. Di hadapan orang lain, Sarmo tampak lebih tenang dari sebelumnya. Tapi di dalam dirinya, ada dua perasaan yang saling bertabrakan. Lega karena hidup terasa lebih ringan, dan cemas karena desa tempat ia tinggal mulai berubah wajah. Suasana desa di wilayah Kendal kini tidak lagi sepenuhnya ramah. Malam-malam menjadi lebih waspada. Setiap bunyi terasa lebih jelas. Setiap bayangan tampak lebih panjang. Dan tanpa Sarmo sadari, keresahan warga itu bergerak perlahan, seperti arus air di sawah, tenang di permukaan, namun terus mengalir menuju satu titik yang sama. Titik yang kelak akan memaksa kebenaran muncul, entah dengan cara halus, atau dengan suara kentongan yang memecah malam. Rasa aman adalah hal yang pelan-pelan menipu. Ketika kebutuhan terpenuhi, dan hari-hari terasa lebih ringan, kewaspadaan Sarmo ikut mengendur tanpa ia sadari. Uang masih datang, utang berkurang, dan Bagas tak lagi menanyakan hal-hal yang membuat dadanya sesak. Di permukaan, hidupnya tampak membaik, tapi tubuh Sarmo semakin sering memberi tanda kelelahan yang tidak wajar. Ia mudah marah. Hal kecil bisa membuat emosinya naik, lalu reda begitu saja, meninggalkan rasa kosong. Di tempat kerja, konsentrasinya sering buyar. Beberapa kali, ia hampir terpeleset dari perancah karena pikirannya melayang.
Teman-temannya mengira Sarmo hanya kelelahan atau kurang tidur malam-malam menjadi bagian yang paling berat. Tubuhnya sering terasa panas dingin, napasnya pendek, dan dadanya seperti ditekan sesuatu yang tak terlihat. Saat terbangun tengah malam, ia duduk lama di dipan, menunggu jantungnya kembali tenang. Dalam keadaan seperti itu, pantangan-pantangan yang dulu diingatnya dengan sungguh-sungguh mulai kabur di kepalanya. Suatu malam, ia hampir melakukan kesalahan pertama. Saat rasa lelah menumpuk, Sarmo tanpa sadar bergumam pelan, sekadar keluhan kecil yang keluar dari mulutnya. Begitu sadar, tubuhnya langsung menegang. Ia teringat pesan orang pintar itu. Jangan berbicara, bahkan mengeluarkan suara sekalipun saat waktu-waktu tertentu tiba. Sarmo menutup mulutnya dengan tangan. Jantungnya berdegup kencang. Ia menunggu, menahan napas, berharap tidak ada apapun yang terjadi. Malam itu berlalu tanpa kejadian. Tapi sejak saat itu, ketenangannya tidak pernah benar-benar kembali. Di desa wilayah Kendal, suasana makin tegang. Ronda malam ditambah, kentongan diletakkan di banyak sudut jalan. Beberapa warga mulai membawa kain merah saat berjaga. Meski tidak ada yang berani menjelaskan secara terbuka alasannya. Semua masih dalam tahap waspada, tapi kewaspadaan itu kini terasa lebih serius. Sarmo mendengar semua itu. Setiap cerita tentang ronda tambahan dan penjagaan ketat terasa seperti jarum kecil yang menusuk pikirannya. Rasa aman yang sempat ia rasakan berubah menjadi kegelisahan. Ia mulai takut pada malam, pada keheningan, pada tubuhnya sendiri yang semakin sulit ia pahami. Suatu sore, saat pulang lebih awal, Sarmo duduk sendirian di rumah. Ia menatap uang di depannya, mencoba menghitung dengan kepala dingin. Tangannya bergetar sedikit. Untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, sampai kapan semua ini bertahan? Malam berikutnya, kesalahan kedua nyaris terjadi. Saat terbangun, karena suara kentongan yang dipukul lebih keras dari biasanya, refleks Sarmo hampir menoleh ke arah suara itu. Gerakannya berhenti setengah jalan. Lehernya terasa kaku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingat jelas pantangan itu. Jangan menoleh. Apapun yang terjadi, ia memejamkan mata ropet-ropet, menahan diri, menunggu suara kentongan menjauh. Setelah semuanya sunyi, Sarmo terduduk lemas. Rasa takut kini tidak lagi samar. Ya, nyata, menekan, dan membuat napasnya sesak. Sejak malam itu, Sarmo tahu bahwa ia sedang berjalan di batas yang semakin tipis. Setiap kelelahan, setiap emosi yang lepas kendali, bisa menyeretnya pada satu kesalahan kecil yang berakibat besar. Ancaman tidak datang dalam bentuk teror tiba-tiba, melainkan lewat kelengahan. Dan itu jauh lebih menakutkan. Di tengah desa yang semakin waspada, Sarmo berdiri sendirian dengan rahasia yang kian berat. Ia belum tertangkap, belum terbongkar. Tapi untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan bahwa apa yang ia jalani bukan lagi sekadar pilihan. Ini adalah jalan yang menuntut harga, dan harga itu perlahan mulai mendekat. Malam itu datang tanpa hujan, tanpa angin kencang, namun terasa lebih berat dari biasanya. Langit di atas desa wilayah Kendal tampak gelap pekat, seolah menutup rapat cahaya bulan. Sejak sore, suasana sudah berbeda. Warga tidak lagi sekadar berjaga. Mereka bersiap. Di beberapa sudut desa, kain merah dipasang diam-diam, diikat pada pagar bambu, digantung rendah di dekat jalan setapak, dan diletakkan di tepi sawah. Kentongan tidak lagi disimpan di pos ronda, melainkan dibawa masing-masing oleh warga yang berjaga. Tidak ada teriakan, tidak ada rapat terbuka. Semua dilakukan dalam senyap, seolah ada kesepakatan tak tertulis. Sarmo merasakannya sejak maghrib. Dadanya sesak tanpa sebab jelas. Tangannya gemetar saat menutup pintu rumah. Bagas sudah tertidur lebih awal malam itu, dan Sarmo hanya duduk di ruang tengah, menunggu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tahu malam ini berbeda. Rasa itu datang bukan dari pikiran, melainkan dari tubuhnya sendiri. Saat waktu yang ditunggu tiba, perubahan itu datang lebih cepat dari biasanya. Tubuhnya terasa panas, lalu dingin. Napasnya memburu. Kesadaran Sarmo terpecah, seperti ditarik ke arah yang tak bisa ia lawan. Ia berusaha mengingat pantangan. Jangan berbicara, jangan menoleh, jangan ragu. Tapi pikirannya kacau oleh rasa, lelah, dan ketakutan. Di luar,
Desa mulai bergerak, kentongan pertama dipukul, pelan tapi jelas, disusul yang lain, bersahutan dari berbagai arah. Bukan tanda bahaya besar, melainkan sinyal bahwa sesuatu sedang dicari. Cahaya senter menari-nari di antara batang padi, menyusuri pematang sawah. Dalam wujud yang tak lagi sepenuhnya manusia, Sarmo bergerak di antara gelap. Tubuhnya terasa asing, berat namun gesit, nalurinya memandu langkah, menjauh dari suara dan cahaya. Namun malam itu, jalur yang biasa ia lewati terasa berbeda. Bau kain merah menusuk indera penciumannya, membuat kepalanya pening. Ia berhenti mendadak. Di depannya, kain merah terbentang rendah, bergoyang pelan tertiup angin. Jantungnya berdegup liar. Ia berbalik arah, tapi di belakangnya suara kentongan semakin dekat. Langkah kaki terdengar, bukan satu dua, melainkan banyak. "Kesana!" terdengar bisikan tegang. Sarmo panik. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia kehilangan arah. Setiap gerakan terasa salah. Ia hampir mengeluarkan suara, keluhan kecil yang tertahan di tenggorokan. Kesadaran terakhirnya berteriak agar diam. Ia melompat, berusaha melewati pematang, tapi kakinya terpeleset. Tubuhnya terhuyung, nyaris jatuh tepat di bawah cahaya senter yang menyapu tanah. Beberapa warga terdiam sesaat, melihat bayangan yang bergerak aneh di antara padi. Di situ, teriak seseorang. Kentongan dipukul keras. Suaranya memecah malam, memantul di dada Sarmo seperti pukulan. Dalam kepanikan, ia berlari tanpa arah, menabrak kain merah hingga sobek. Rasa panas menjalar ke seluruh tubuhnya, seperti terbakar. Dari dalam, dengan sisa tenaga, Sarmo berhasil masuk ke bagian sawah yang lebih gelap. Ia menjatuhkan diri, berdiam, menahan napas. Suara langkah dan teriakan berlalu tak jauh dari tempatnya bersembunyi. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Ketika suara itu akhirnya menjauh, Sarmo tersisa dalam kondisi yang nyaris tak berdaya. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar yakin, sedikit saja lagi, dan semuanya akan berakhir. Bukan hanya pesugihan itu, tapi juga hidup yang ia kenal selama ini. Menjelang pagi, ia kembali ke rumah dalam keadaan kacau. Wajahnya pucat, tubuhnya penuh luka kecil. Ia menatap bayangannya sendiri di kaca. Mata yang asing, penuh ketakutan. Identitasnya belum terbongkar. Belum, namun desa sudah terlalu dekat dengan kebenaran. Dan Sarmo tahu, malam seperti ini tidak akan memberi kesempatan kedua. Pagi datang, dengan cara yang berbeda. Desa di wilayah Kendal masih berdiri seperti biasa. Sawah tetap hijau, ayam tetap berkokok, dan warga kembali membuka pintu rumah mereka. Namun ada sesuatu yang tertinggal di udara. Rasa waspada yang belum sepenuhnya hilang setelah malam panjang itu. Sarmo duduk sendiri di dalam rumahnya. Tubuhnya masih terasa nyeri, bukan hanya oleh luka kecil yang tersembunyi di balik pakaian, tetapi oleh rasa lelah yang jauh lebih dalam. Bagas sudah berangkat sekolah, berpamitan dengan senyum polos yang menusuk hati Sarmo tanpa ampun. Anak itu tidak tahu apa-apa, dan itulah yang paling berat. Uang masih ada, bahkan lebih dari cukup untuk beberapa hari ke depan. Namun kali ini, Sarmo tidak lagi merasakan lega saat memandangnya. Yang muncul justru rasa takut dan penyesalan. Setiap lembar uang seolah membawa bayangan malam tadi. Kentongan, kain merah, dan langkah kaki yang hampir mengakhiri segalanya. Sarmo menyadari satu hal yang selama ini ia hindari. Tidak ada rezeki yang datang tanpa arah. Jika bukan keringat sendiri, maka pasti ada harga lain yang menunggu. Dan harga itu tidak selalu dibayar dengan uang. Ia teringat istrinya, terbayang nasihat sederhana yang dulu sering diucapkan. Hidup boleh susah, tapi jangan sampai kehilangan diri sendiri. Kalimat itu dulu terasa biasa. Kini, kalimat itu berubah menjadi beban yang menekan dada hari-hari berikutnya. Sarmo menarik diri. Ia tidak lagi keluar malam, tidak lagi membiarkan tubuhnya mengikuti dorongan yang kini terasa seperti jerat. Setiap kali rasa aneh itu datang, ia melawannya dengan doa pendek dan keheningan. Tidak selalu berhasil, tapi cukup untuk membuatnya bertahan. Di desa, kehilangan uang perlahan berhenti. Ronda tetap berjalan beberapa waktu, lalu berkurang dengan sendirinya. Tidak ada yang tertangkap, tidak ada yang terbongkar. Desa kembali tenang, seolah malam itu hanya mimpi buruk bersama. Namun bagi Sarmo,
semuanya telah berubah. Ia hidup dengan rasa takut yang sunyi, takut jika suatu malam tubuhnya kembali berkhianat, takut jika suatu hari Bagas bertanya, dari mana semua kemudahan itu berasal. Ia sadar, meski lolos dari kejaran warga, ia tidak pernah benar-benar lolos dari konsekuensi pilihannya. Pelan-pelan, Sarmo mulai menutup jalan pintas itu. Uang yang tersisa ia gunakan seperlunya. Lalu ia kembali mengandalkan upah harian. Meski berat, hidup kembali sempit, kembali melelahkan, namun kali ini terasa lebih jujur. Setiap tetes keringat yang jatuh membawa rasa sakit yang nyata, bukan ketakutan yang samar. Di suatu malam yang tenang, Sarmo duduk di teras rumah, menatap sawah yang gelap. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah benar-benar sama. Tapi setidaknya, ia masih punya kesempatan untuk memilih ulang, meski dengan luka dan penyesalan yang akan selalu ia bawa. Karena pada akhirnya, jalan pintas tidak pernah benar-benar memendekkan perjalanan. Ia hanya memindahkan harga ke tempat yang lebih dalam, lebih gelap, dan jauh lebih sulit dibayar. Cerita ini sepenuhnya merupakan karya fiksi. Tokoh, peristiwa, dan alur yang diceritakan dibuat untuk keperluan hiburan dan refleksi semata. Segala kesamaan dengan kejadian nyata, tempat, atau individu tertentu hanyalah kebetulan dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan atau membenarkan praktik apapun di dunia nyata.